Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Iwan Albinata dari kelas FB Service G. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari ringkasan setelah menonton video yang ada di YouTube tadi. Judulnya World of Hospitality. Pengertian dari hospitality, yang pertama, hospitality berasal dari kata hospes yang berarti tamu. Dan dalam bahasa Inggris, hospitality dapat didefinisikan sebagai kata friendly, yang artinya ramah, yang murah hati dan dermawan, dan memberikan hiburan kepada tamu atau orang baru. Kesimpulannya, hospitality industry dapat diartikan sebagai segala macam industri yang mempunyai kegiatan yang berhubungan dengan keramah tamahan atau pelayanan kepada tamu. Yang pertama ada hospitality sector, dan bagian-bagiannya adalah yang pertama accommodation, bed and breakfast, yaitu jenis akomodasi yang hanya memberikan pelayanan tempat tidur dan makan pagi. Yang kedua ada motel atau motor hotel, di mana akomodasi ini memberikan pelayanan yang dikelola untuk melayani tamu transit. Yang ketiga ada hotel, adalah akomodasi yang menyediakan berbagai pelayanan seperti jasa penginapan, pelayanan makanan dan minuman, dan fasilitas lainnya seperti pool, fitness center, dan juga taman yang indah. Hotel juga dapat dibagi menjadi beberapa kategori seperti hotel berbintang 1 sampai hotel berbintang 5. Yang keempat ada hostel. Hostel adalah jenis akomodasi yang cukup murah dan biasanya dijadikan sebagai tempat singgah. Para tamu tidak memesan kamar tapi menyewa tempat tidur. Resort adalah penginapan yang dibangun di daerah yang memiliki kawasan indah seperti pantai, gunung, atau lembah. Dan resort biasanya lebih menonjolkan sisi seni dan tradisionalnya. Yang keenam ada service apartment adalah salah satu akomodasi yang disewakan dengan daily service layaknya di hotel. Yang kedua ada food and drink. Food and drink dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, restoran adalah tempat yang menyediakan makanan minuman yang dikelola secara komersil. Yang kedua ada bar atau cafe, adalah restoran informal yang menawarkan berbagai makanan dan minuman, dan biasanya cafe menampilkan pertunjukan musik untuk menghibur para pelanggannya. Yang ketiga ada tea dan coffee, adalah tempat yang menjual minuman seperti tea dan coffee beserta berbagai makanan ringan yang biasanya sudah ready on the plate. Yang keempat ada catering. Catering adalah restoran yang menyajikan makanan siap saji, dan kita bisa memesan catering sesuai dengan menu yang kita inginkan. Yang kelima ada nightclub. Nightclub adalah suatu tempat hiburan malam yang diiringi dengan musik DJ. Tempat ini juga menjual berbagai minuman beralkohol maupun non beralkohol. Yang ketiga adalah travel and tourism. Travel and tourism dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah tour operator, atau adalah akomodasi yang mencakup kegiatan bisnis travel agent, bersama melaksanakan tour yang mengkombinasikan semua unsur mulai dari menangani transportasi, akomodasi, dan kunjungan wisata. Yang kedua adalah travel agency. Travel agency adalah akomodasi yang kegiatannya bisnis sebagai agensi dan biasanya bekerja berdasarkan komisi penjualan yang akan diterima sebagai penghasilan usaha, yaitu komisi dari hasil perantara menjual produk seperti tiket, voucher hotel,
jasa pengurusan dokumen perjalanan, dan sebagainya. Ketiga ada online travel agent atau OTA. Online travel agent adalah platform online yang menyediakan fasilitas pelayanan pembelian tiket pesawat, akomodasi, voucher hotel, voucher tour, car rental. Contohnya ada tiket.com, Agoda, ada Traveloka, dan lain-lainnya. Keempat ada cruise ship. Cruise ship adalah kapal yang digunakan secara khusus dipakai untuk rekreasi. Para penumpang menaiki kapal untuk menikmati waktu yang dihabiskan di kapal yang dilengkapi dengan fasilitas penginapan bagaikan hotel berbintang. Kelima ada kasino. Kasino adalah fasilitas yang bergerak di bidang perjudian. Untuk menyelenggarakan fasilitas judi ini secara legal, perusahaan kasino harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Negara yang mengizinkan bisnis secara legal biasanya menerapkan pajak penghasilan yang tinggi, biasanya mencapai 50% dari penghasilan perusahaannya. Yang keenam ada car rental. Car rental adalah perusahaan yang menyediakan pelayanan penyewaan mobil baik secara harian maupun dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat ada recreation. Recreation adalah kegiatan yang bertujuan untuk melakukan refreshing atau melakukan kegiatan yang disukai untuk mengurangi rasa bosan. Dari rekreasi tersebut terdapat beberapa kategori yang mungkin bisa menghilangkan rasa bosan kita saat ini. Yang pertama ada rafting, golfing, ada kayaking, banana boat, marine park, taman bulu, and cycling. Characteristic of hospitality industry. Yang pertama ada service industry. Hospitality disebut sebagai service industry karena masing-masing perusahaan yang membentuk industri pariwisata dan adalah perusahaan jasa yang bekerja sama menghasilkan produk jasa atau barang yang dibutuhkan wisatawan saat melakukan perjalanan wisata ke suatu daerah tertentu. Yang kedua, labor intensif. Labor intensif adalah suatu industri yang menyerap banyak sekali tenaga kerja, dan ini juga terbukti di Indonesia sendiri. Industri pariwisata merupakan penyumbang devisa tertinggi saat ini. Yang ketiga ada capital intensif. Untuk membentuk suatu produk di industri pariwisata, misalnya hotel, membangun hotel membutuhkan modal besar dan investasi. Akan tetapi di lain pihak, pengambilan modal untuk investasi itu relatif lama dibandingkan manufaktur lainnya. Sensitif. Industri pariwisata sangat sensitif dengan keamanan, kenyamanan karena pastinya wisatawan datang untuk berwisata mencari kesenangan dan tidak mau mengambil risiko atau menemui kesulitan bahkan menderita pada saat melakukan perjalanan pariwisata. Kelima ada seasonal. Industri pariwisata sangat dipengaruhi oleh musim. Biasanya pada saat musim liburan, semua hotel-hotel akan penuh terjual, namun pada saat low season akan terjadi penurunan okupansi atau sepi pengunjung. Keenam ada quick yielding industry, di mana maksudnya adalah mengembangkan pariwisata sebagai industri devisa akan lebih cepat bila dibandingkan dengan kegiatan ekspor yang dilakukan secara konvensional, karena devisa diperoleh langsung pada saat wisatawan menginjakan kaki di negara yang dikunjunginya. Saya Iwan Habibata dari FISBSG. Sekian, terima kasih.